Oke, semangat. Kita hari ini belajar tentang bagaimana berkomunikasi dengan PD atau confidence. Bersama saya, Syura Rahmanu, PLT CLC. Ya, inilah biodata speaker saya. Saya berpengalaman lebih dari 17 tahun sebagai trainer, mendapatkan gelar Professional Lesson Trainer PLT dari MWS Internasional. Saya juga seorang Certified Leadership Coach dari CLC Indonesia sejak tahun 2016. Ahli dalam bidang pengembangan diri, problem solving, decision making, dan materi soft skill lainnya. Anda bisa menemukan saya di site coach2great.com. Kita akan belajar dulu tentang apakah itu kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri itu terdiri dari beberapa hal. Ya, adalah bagaimana kita bisa berbicara dengan kepercayaan diri. Kita mulai dari apa itu percaya diri. Nah, percaya diri adalah paduan antara pengetahuan atau knowledge, skill, dan attitude yang membuat orang itu jadi pede. Anda bisa lihat dari gambar tadi yang besar itu, mengapa seseorang tiba-tiba pede, tiba-tiba dalam suatu area atau tempat atau suatu kejadian membuat dia tidak pede. Itu yang terjadi adalah satu, jangan-jangan dia tidak tahu topik apa yang dia bicarakan, bicara jadinya nggak terstruktur, atau skill, dia tidak punya pengetahuan atau keterampilan dalam bagaimana berbicara depan publik atau mengutarakan apa yang keahlian selama ini dia bekerja. Dan ketiga ada, atau mungkin dia ada rasa nervous system ada. Nah, itu yang menyebabkan dia tidak pede. Jadi sederhana aja, kalau orang nggak pede itu ada tiga hal. Pertama, karena dia tidak tahu. Yang kedua, dia tidak mampu, atau yang ketiga, dia tidak mau. Mari kita kupas lebih dalam lagi di area knowledge. Di situ, kalau ketika Anda melakukan presentasi atau Anda ingin mau sukses dalam presentasi, adalah Anda kaitkan dengan basic Anda, teori. Anda harus kuat di teori, informasi, fakta, figure, tergambar, deskripsi, pembelajaran, pengetahuan yang Anda miliki saat ini. Dan itu Anda perlu persiapkan ketika Anda melakukan sebuah presentasi. Ya, yang sederhana, tapi tidak mudah menurut saya. Yang kedua, Anda harus butuh adalah tentang yang namanya skill, keterampilan. Nah, ini juga coba Anda kaitkan dengan pekerjaan Anda. Apakah Anda bisa ada dengan goal setting Anda, dalam waktu, ya, waktu yang dibutuhkan, berapa lama, alasan Anda dipanggil untuk training, untuk melakukan presentasi, komunikasi, dan interpersonal skill yang itu perlu dilatih dengan namanya jam terbang. Dan terakhir yang ketiga adalah kita lihat dari situ, kita bicara tentang self motivation Anda. Confidence juga termasuk dalamnya, integritas Anda sebagai seorang trainer atau sebagai seorang presenter, kejujuran Anda, optimisme Anda, antusias Anda, bagaimana Anda bisa kooperasi dengan klien misalnya, dengan pelanggan Anda, atau mungkin dengan audiens Anda, dan komitmen Anda untuk benar-benar mau meningkatkan diri lebih baik lagi untuk bagaimana bisa berbicara dengan PD-nya. Dan saya akan berikan tahu tipsnya setelah yang satu ini. Nah, untuk latihan biasanya selalu mulai dengan everyone has a story. Kita bisa mulai dengan Anda, kalau ini pelatihan, Anda harus menceritakan tentang apa, sebutkan sebuah hal yang Anda sukai atau penting menurut Anda. Contoh, ya, bisa jam tangan, bisa dompet, bisa kacamata, apapun, headset. Nah, itu bisa dikaitkan, ya, bisa dikasih waktu 2 menit, ya, misalnya bisa, atau bisa bagi Anda sebagai seorang pemula menceritakan ini mungkin terbata-bata, is okay. Tapi intisari adalah Anda sebenarnya bisa bercerita untuk pada hal yang Anda kuasain. Nah, itulah pentingnya, namanya pentingnya penguasaan, latihan. Ya, Anda dikasih waktu, dan kemudian Anda bikin skrip, berlatih, dan kemudian Anda coba bersama teman dan berlatih. Ya, itu sebenarnya intisarinya adalah Anda bisa berlatih apa yang Anda inginkan. Contoh, misalnya saya punya pengalaman yang penting adalah betapa pentingnya pada saat saya pertama kali umur 15 tahun, ya. 15 tahun saya waktu itu belum tahu bagaimana cara berbicara depan publik. Saya baca tugas upacara, saya gemetar dan tidak bisa melakukan apa-apa. Dan sejak itu saya belajar public speaking dan berani melatihkan diri, dan itu butuh waktu kurang lebih 20 tahun, teman-teman. Ketika saya memutuskan menjadi seorang trainer umur 35, Anda bisa itu kurun waktunya lebih 20 tahun untuk mencapai sebuah keberanian dan sebuah tantangan yang dapat bisa menyelesaikan apa yang diinginkan. Sekarang saya bisa mengatakan
saya bisa membawakan topik apapun yang saya inginkan. Dan artinya setiap orang itu punya proses belajar. Every master want a disaster. Setiap master, setiap ahli pada awalnya juga nggak bisa apa-apa juga. Itu adalah berita baik buat kita supaya kita mau berlatih dan berlatih lagi. Nah, sekarang saya akan bagikan dulu mindset atau goal setting, bagaimana kalau kita berbicara depan umum atau komunikasi ada tujuan. Yang pertama adalah kita sekedar memberikan informasi saja. Ya, seperti saya dari awal mengatakan informasi secara singkat mengenai saya. That's it. Kemudian yang kedua, kita bisa mempengaruhi bagaimana Anda berlatih bersama saya dan bisa menjadi seorang presenter atau seorang komunikator yang baik. Yang ketiga adalah, apalagi kalau Anda bisa suruh berlatih, ya berlatih itu artinya berlakukan tindakan. Minimal kalau saya lakukan pada offline dalam kelas, saya minta setiap orang maju ke depan untuk melatih demam panggungnya itu, karena tidak ada cara lain. Anda harus berlatih. Tapi karena ini edukasi video, jadi intinya adalah bicara speed atau kecepatan. Saya berharap setelah lewat ini Anda bisa berlatih dengan cara Anda sendiri dan tempat yang paling nyaman bagi Anda. Kemudian saya akan mulai topik yang pertama adalah K3. K3 apa? Itu pertama adalah kejadian. Ya, yang kedua adalah bagaimana kita tarik kesimpulan manfaat dari cerita kita tadi untuk khalayak ramai. Yang ketiga adalah bagaimana kita menarik keuntungan. Contoh ya, saya pernah suatu ketika beberapa tahun lalu saya mengajar di Solo. Pada pelajaran terakhir hari kelima saya mengajar, saya keluar hotel, tiba-tiba kacamata saya jatuh. Ternyata saya lupa kacamata saya terbuat dari gelas, dan dia pecah, dan itu sangat mengganggu saya. Dan akhirnya terpaksa saya copot, saya keluarin kacanya, kemudian saya tutup dengan plakban, dan juga saya trainer bajak laut. Iya, akhirnya tetap the show must go on. Training harus jalan ya dengan cara saya satu mata, itu trainer bajak laut. Kesimpulannya adalah, atau pesan saya kepada Anda adalah, ketika Anda melakukan sesuatu hal, Anda perlu punya backup plan, punya cadangan. Ya, misalnya bisa jadi yang pertama cadangan kacamata, ya itu bisa menjadi membantu performa Anda ketika seorang trainer. Atau yang kedua, Anda bisa tambahkan dengan cara apa? Ganti bahannya, bisa menjadi dari kaca beling menjadi plastik misalnya. Keuntungannya apa? Supaya Anda performance-nya tidak terganggu akibat hal-hal yang tidak Anda prediksi atau yang belum Anda rencanakan sebelumnya. Nah, teman-teman, itulah cerita saya. Dan seterusnya, mana cerita Anda? Ya, Anda bisa langsung praktek dengan K3, kejadian, kesimpulan, keuntungan. Jadi setiap perkataan itu untuk membuat kita pede ada formatnya. Ada ingat sebuah kejadian, ya kan? Kemudian Anda punya niat motif yang mulia, ingin memberikan kepada khalayak ramai apa yang terjadi pada saya tidak terjadi pada orang lain, atau memberikan sebuah tips and trik dan seterusnya. Itu dan ditambah keuntungannya, ya kan? Ada hemat waktu, hemat tenaga, hemat biaya, dan apapun itu. Dengan demikian orang akan tertarik dan mau mengikuti apa yang Anda ceritakan atau bicarakan. Nah, untuk bagian berikutnya kita masuk ke bagian timeline, yaitu timeline ada bicara tentang dulu, sekarang, dan nanti. Jadi Anda bisa mengatakan dulu, waktu saya umur 15 tahun, saya tidak bisa berkata apa-apa. Ya, tapi sekarang tidak lagi. Pembicaraan saya adalah merupakan atau hal-hal yang menginspirasi orang, yang membuat orang bersemangat, membuat orang mendapatkan suatu pelajaran lebih baik lagi. Dan nanti ke depannya, saya berharap dengan dukungan teman-teman, saya menjadi seorang pembicara, seorang komunikator yang handal, dan dapat dipercaya dan bermanfaat bagi banyak orang. Dan itu pasti akan terjadi, dan saya yakin saya pasti bisa. Yes. Itulah teman-teman, ketika Anda menggunakan timeline, artinya Anda kasihkan keyword. Keywordnya apa dulu? Ya kan, dulu ingat sebuah peristiwa, lagi-lagi bisa dengan peristiwa apapun, kejadian apapun yang membuat Anda jatuh bangun atau senang, sedih, apapun itu. Sekarang perubahan apa, tindakan apa yang Anda mau ubah yang supaya Anda juga lebih baik lagi setiap harinya. Dan nantinya Anda punya planning 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, karir Anda akan berkembang, bagaimana lebih jauh lebih bagus, lebih berani, lebih pede, apapun itu akan membantu karir dan pengembangan pribadi Anda. Nah, untuk bagian tips yang terakhir, saya selalu akan latihan cara membuat kopi yang istimewa.
saya berikan Anda waktu, coba pikirkan, menurut Anda bagaimana sih membuat cara kopi yang istimewa menurut versi Anda? Dan ini akan menarik ya. Tapi karena ini saya lagi dalam versi singkat video, saya tidak bisa berinteraksi dengan Anda. Jadi saya berikan satu tips aja langsung ya. Boleh ya? Boleh banget. Ya. Yang pertama, tips and trick ya. Kalau tips and trick berbeda dengan yang dua tips yang tadi, bagaimana tentang sebuah kejadian, ada kesimpulan dan ada keuntungan ya yang membawa dampak kepada audiens kita. Kemudian tips yang dulu sekarang nanti bicara dengan timeline. Yang ketiga adalah tips and trick, dan ini adalah bicara urutan-urutan. Seperti Anda bermain Rubik, 7 langkah bermain Rubik, mesti berurutan. Kalau tidak akan pernah sampai jadi Rubik. Tapi kali ini buat lebih mudah dulu. Cara buat kopi yang enak menurut versi saya. Yang pertama-tama adalah Anda pilih jenis kopi yang sesuai selera. Kopi hitam atau kopi instan, karena agak beda penanganannya nih. Langkah kedua, siapkan air panas yang sesuai ya, karena kopi hitam katanya harus 100 derajat yang belebek-belebek gitu ya, yang harus panas, yang sedangkan yang suam-suam kuku dan dispenser cocok hanya untuk kopi instan saja. Yang ketiga, siapkan cangkir, gelas, sendoknya ya, supaya untuk sebagai wadah. Yang berikutnya keempat, buka sachet kopi. Jangan masukin sasetnya, kopi ini biarin. Enggak, masukin kopinya ya. Masukkan ke gelas atau cangkir yang sudah Anda siapkan tadi, ya kan? Jangan juga terbalik. Anda siapin kopi, nggak siapin cangkir. Berantakan dia. Oke, itu gunanya urutan. Yang kelima, masukkan air panas sesuai takaran atau selera. Ya, tergantung nih. Ada yang, kalau Anda penggemar kopi yang suka dibalik seperti Bang Apoy, itu beda lagi caranya. Berarti gunakan piring sama gelas, ya. Nggak bisa pakai cangkir. Yang keenam, aduk dengan sendok supaya merata. Asik ya. Ya, sekali lagi tergantung adukan juga. Ada beberapa minuman instan malah butuh 30-40 kali adukan, katanya biar merasa lebih meresap produknya dengan air. Kemudian kita seruput sedikit ya untuk cobain. Sudah pas belum? Tambah manis, maksudnya tambah gula gitu atau apa? Ya silakan, karena ini kan bicara cita rasa tergantung dari diri Anda masing-masing. Yang kedelapan, jika belum sesuai, sesuaikan. Anda mau tambah airnya kah, tambah gulanya, tergantung. Dan ini nomor 8 adalah langkah adjustment atau untuk menyesuaikan hal-hal yang sesuai dengan kualitas Anda. 9, kalau selesai, jangan langsung diminum. Saya pernah ya ngerasain lehernya melepuh. Wah, kayak karena apa? Terlalu panas airnya. Apalagi langsung pakai sedotan. Ya, Anda bisa punya pengalaman yang tidak baik, itu leher Anda bisa melepuh. Tunggu 2-3 menit untuk menghilangkan rasa panasnya ya. Dan yang penting yang terakhir nih, nikmati kopinya selagi hangat. Kalau ntar anyep ya udah dingin, gak enak, bukan kopi namanya, kecuali kopinya pakai es. Itu lain cerita, itu adalah creative problem solving ya. Karena kopinya udah terlanjur dingin ya, mau nggak mau dinikmati juga, atau jadikan ditambahin es jadi kopi es. Nah, terus terakhir, tambahan bagi saya supaya menambah rasa percaya diri Anda juga bisa tambahkan dengan data atau statistik. Tentu saja ini dilakukan ketika Anda presentasi harian, bulanan, mingguan ya, ataupun itu, karena ini mencakup hal-hal detail ya, pelaksanaan format. Tapi kalau yang tadi saya katakan tanpa format ya, bicara ketika Anda bicara sehari-hari dengan calon pelanggan Anda, dengan orang-orang yang Anda temui, dengan PD-nya, Anda selalu menyiapkan sebuah topik, sebuah tips bagaimana bisa berbicara dengan baik di muka umum. Dan juga Anda bisa menggunakan pakai analogi atau metafora ya. Yang pasti analogi dan metaforanya itu yang mendukung. Contohnya biar gampang ya, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Semakin Anda berlatih, Anda akan lebih baik lagi. Dan juga lakukan perandaian. Tapi sekali lagi, pengendalian ini untuk memudahkan orang supaya dapat mengerti, memahami apa yang kita sampaikan lebih baik, supaya juga mereka dapat mengerti apa yang pas yang kita telah inginkan sesuai dengan tujuan tadi. Apakah itu informasi, meyakinkan, atau tindakan yang dibutuhkan untuk mereka, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan seperti biasa, karena ini sesi singkat dan ini video, dan Anda bisa mengirimkan pertanyaan ataupun hal yang Anda ingin tanyakan lebih lanjut ke coach2great@gmail.com. Oke, sampai sini dulu. Thank you.
Bye-bye, Cai Chen. Terima kasih.